Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian, para peserta didik SMP Ibnu Hajar Boarding School dimanapun Anda berada ya. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini Ustadz ingin menyampaikan tentang video pendahuluan ya, pendahuluan pembelajaran ya, atau pendahuluan kegiatan pembelajaran ya, IPA terpadu khususnya biologi di kelas 9 ya. Kelas 9 SMP Ibnu Hajar di tahun pelajaran 2021 ya, di semester 1. Oke, baik adik-adik sekalian. Nah, pendahuluan ini sangat penting untuk kita ketahui ya, agar proses pembelajaran kita ke depan minimal 1 semester ya, atau 1 tahun ke depan di tahun pelajaran 2021-2022 ini berjalan dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita telah targetkan ya. Dan ini perlu tentunya kolaborasi kerjasama yang baik di antara kami khususnya di guru gitu ya. Nah tentunya dengan adik-adik juga, makanya kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik antara kami sebagai pihak guru dan adik-adik sebagai pihak peserta didik ini akan sangat menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Makanya ini video ini Ustadz buat untuk sama-sama kita renungi gitu ya, agar proses pembelajaran kita ke depan itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, ini adik-adik pendahuluan kegiatan pembelajaran IPA Biologi di SMP Ibnu Hajar Boarding School Jakarta. Oke, baik, ini kita lihat selanjutnya adalah oke ini ya. Nah, di kelas 9 ini di semester 1 atau mungkin 1 tahun ya, di tahun pelajaran 2021-2022 ini ada beberapa hal yang perlu diketahui dan perlu kita sepakati bersama ya, antara kami sebagai pihak guru dan adik-adik sebagai peserta didik gitu ya. Nah, yang pertama ini ada perkenalan ya, terus ada nanti tata tertib kegiatan selama kegiatan pembelajaran yang tentunya saat ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Jadi sistem daring dalam jaringan gitu ya, dalam jaringan. Kenapa? Karena memang kita mengikuti kebijakan dari Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah setempat, khususnya kami di Jakarta yang mengharuskan kita akhirnya qadarullah harus dengan pembelajaran daring ya, dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana tata tertibnya ya untuk adik-adik sebagai peserta didik agar memang proses kegiatan pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar ya, dengan baik sehingga tujuan-tujuan yang telah kita tentukan bersama itu bisa kita capai secara bersama. Selanjutnya ada penjelasan sedikit mengenai metode belajar ya. Jadi kira-kira metode belajar selama PJJ ini seperti apa, nanti kita akan jelaskan ya. Tentunya juga ini bisa juga mendapat masukan dari adik-adik ya sebagai peserta didik. Ya tentunya kita juga akan menerima saran dan masukan ya. Dan yang terakhir adalah ada materi esensial ya. Yang terakhir ini ada materi esensial. Nah, kenapa kita sebut dengan materi esensial? Artinya esensial itu materi yang sangat penting. Ya memang materi semua penting, ternyata dari semua yang penting itu ada yang lebih sangat penting, itu esensial. Melihat kondisi pembelajaran jarak jauh ya, dengan sistem dalam jaringan yang kita bisa tidak tatap muka langsung secara offline gitu ya, luring, maka tentunya banyak keterbatasan yang kita miliki gitu ya. Makanya di sini ada materi-materi esensial yang memang harus adik-adik kuasai, khususnya di IPA terpadu, di konsentrasi di biologi ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Nah, sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu. Ini ada perkenalan singkat ya. Tentunya Ustadz ingin memperkenalkan diri. Kebetulan di kelas 9 ini
Ya termasuk Ustadz baru ya masuk di kelas 9 ini. Jadi sebelumnya kita belum pernah ada apa namanya interaksi di antara kegiatan pembelajaran. Nah ini Ustadz perkenalkan sedikit singkat ya agar kita mungkin dengan kita saling mengenali ya tentunya apa namanya akan timbul apa namanya saling mencintai di antara kita tentunya ya. Nama lengkap Maman Sulaiman. Nah, di sini tempat tanggal lahir Ustadz di Kota Waringin Barat ya di 14 April 1983 berarti sudah masuk hampir usia ke-38 tahun ya. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Terus melanjutkan S2 Pendidikan MIPA, ini masih linear ya, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pasca Sarjana Unindra Jakarta. Nah untuk telepon ini ada adik-adik, jadi adik bisa nanti mungkin mencatat, kita bisa berkoordinasi gitu ya, bekerja sama untuk bagaimana sama-sama kita ingin menuntaskan kegiatan belajar kita. Ini ada nomor teleponnya, nanti bisa dicatat. Ada juga nomor email yang biasa Ustadz pakai, walaupun ada email yang lain ya. Seperti ini email yang biasa dipakai. Terus punya juga blog ya, ada blog ini atau website ya. Ini tahun berapa ya? 2010 atau 2011 dibuat ini, yaitu abuhalim.wordpress.com. Nah, mata pelajaran yang akan diampu untuk tahun pelajaran ini Ustadz diberikan amanah untuk mengampu mata pelajaran IPA ya, IPA terpadu konsentrasi biologi ya. Karena memang kebetulan keahlian Ustadz sendiri itu kan di pelajaran biologi ya, baik di S1, S2-nya sih untuk IPA ya. Jadi insya Allah kita linear sesuai dengan bidang keilmuan yang Ustadz miliki. Kelasnya kelas 9, semua kelas 9 4 rombel ya, 9A, 9B dan 9C dan 9D. Nah, untuk pesan untuk adik-adik ya ini penting ya perlu dicatat, makanya warnanya ini tinta emas ya. Yaitu terus belajar, yaitu keep learning. Jadi terus belajar, dan adik-adik juga perlu ketahui yang terus belajar itu bukan hanya adik-adik, kita juga sebagai guru itu terus belajar. Makanya di dalam kementerian itu ada program namanya guru pembelajar. Jadi memang guru juga belajar, harus mengupgrade ya, mengupdate keilmuannya yang memang makin bertambah zaman tentunya bertambah ilmu pengetahuan. Jadi harus diupgrade juga ya. Jadi kalau ditanya kapan kita boleh berhenti untuk belajar, mungkin kalau kita masuk ke liang lahat, itu mungkin kita berhenti untuk belajar ya. Jadi teruslah belajar adik-adik untuk tentunya menggapai cita-cita kita, baik cita-cita di dunia maupun terlebih di akhirat. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu tujuan kita baik dunia maupun akhirat kita ya. Oke, itu perkenalan singkat, nanti mungkin adik-adik yang akan memperkenalkan. Ini sekarang ini Ustadz yang memperkenalkan diri ya. Oke, selanjutnya tata tertibnya ada. Tata tertib KP itu kegiatan pembelajaran ya selama proses daring ya atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini pertama pastikan perangkat komputer atau laptop gitu ya. Bisa komputer itu PC ya, atau memang laptop, ponsel adik-adik ya sebagai peserta didik tersambung dengan koneksi internet yang memang baik gitu ya, sehingga tidak ada kendala teknis nanti di lapangan ya. Terus yang kedua, aplikasi yang akan kita gunakan untuk bukan webinar ini, mohon maaf ya, untuk kelas virtual maksudnya ya, ini adalah dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting, dan ini yang premium, artinya memang ini berbayar ya. Jadi insya Allah tidak dibatasi dengan waktu. Kalau yang gratisan itu kan dibatasi waktu ya, tapi ini tidak ya, jadi memang bisa kita pakai selama 24 jam per hari. Oke, ini jadi nanti adik-adik yang belum memiliki aplikasi Zoom Meeting atau Zoom Cloud Meeting itu bisa di-download ya, baik di PC, laptop maupun di handphone ya, dan itu tersedia ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah peserta didik hadir di Zoom ya, kelas tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai dan mengikuti seluruh mata pelajaran dengan baik. Jadi adik-adik diharapkan sebelum dimulai pembelajaran, mungkin 5 menit, 10 menit sebelum memang kita mulai pembelajaran, adik-adik sudah masuk di Zoom meeting kelas ya, kelasnya masing-masing.
Jadi sudah ada. Jadi sebelum gurunya itu masuk, adik-adik sudah masuk duluan. Itu juga bagian dari adab di dalam menuntut ilmu. Jadi sebelum gurunya itu datang, maka adik-adik itu datang lebih dulu sebagai orang yang ingin menuntut ilmu gitu ya. Itu salah satu adab agar ilmu yang kita dapatkan juga berkah. Dan selama proses pembelajaran dimulai, maka mengikuti seluruh mata pelajaran dengan baik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat, peserta didik diwajibkan berseragam sesuai dengan seragam yang ditentukan oleh sekolah. Jika belum diterima, diharapkan untuk berpakaian rapi dan sopan seperti baju gamis gitu boleh ya, koko ataupun kemeja, dan dilarang memakai kaos ya. Karena ini adalah suatu pembelajaran yang formal, resmi, dan bagian dari adab dalam menuntut ilmu adalah kita menggunakan baju terbaik kita atau menggunakan baju yang memang sudah ditentukan oleh pihak sekolah ya. Jadi memang ini salah satu bagian dari adab kita di dalam menuntut ilmu. Oke, selanjutnya yang kelima, peserta didik menggunakan nama asli untuk nama virtual di dalam Zoom meeting, bukan nama samaran. Ini juga ada adik-adik ya. Jadi adik-adik mencantumkan nama itu sesuai dengan nama aslinya, lengkap kalau bisa. Tapi kalau nggak cukup mungkin ada yang disingkat bagian belakangnya. Ini juga bagian dari adab memperkenalkan diri. Jadi tidak menggunakan nama-nama samaran ya, atau nama-nama panggilan tertentu. Apalagi nama-nama yang kurang layak ya untuk kita bisa lihat gitu ya. Dan ini bagian dari adab juga. Yang keenam, peserta didik diwajibkan menghidupkan kamera selama kegiatan pembelajaran secara virtual. Nah, adik-adik juga diwajibkan untuk menampilkan seluruh wajahnya, ada terlihat wajahnya, mukanya, dan seragamnya juga sebagian terlihat gitu ya. Jadi sesuai dengan ketentuan tadi itu adik-adik nyalakan semua videonya ya, dan ini juga bagian dari adab dalam kita menuntut ilmu walaupun secara virtual menggunakan Zoom ini ya. Jadi kelas virtual. Kelas virtual dan kelas juga ya langsung itu juga tidak ada bedanya. Masalah adab juga tetap kita harus junjung tinggi ya. Kecuali mungkin adik-adik yang terkendala teknis di kamera atau mungkin jaringannya sangat lemah karena di daerah, nah itu lain hal. Berarti itu ada uzur di situ ya. Oke, baik, selanjutnya yang ketujuh, peserta didik diwajibkan menampilkan seluruh wajah di kamera ya tadi ya. Jadi seluruh wajahnya terlihat dan sebagian bajunya juga terlihat gitu ya, agar kita memastikan bahwa adik-adik memang sudah mengikuti aturan ya, seragam yang digunakan, dan ini bagian dari adab kita dalam menuntut ilmu. Dan yang delapan, peserta didik tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain seperti tidur adik-adik ya, menonton gitu ya, yang lain gitu ya, bermain game apalagi, atau bermain sosial media, dan lain-lain selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah ini juga bagian adab adik-adik ya. Ya kita sebagai seorang yang menuntut ilmu tentunya sangat aib bagi kita untuk kita tidur ya, sampai tidur gitu ya, atau sampai kita bermain ya, sampai kita bermain sesuatu yang menyebabkan kita tidak konsentrasi. Ini bagian dari adab di dalam menuntut ilmu. Dan di dalam adab ini dalam Islam sangat ditekankan sekali. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan, yang kita serap itu adalah mendapatkan keberkahan baik dunia kita maupun terlebih akhirat kita. Nah, ini perlu diperhatikan sekali lagi. Yang kesembilan, ketika guru menjelaskan maka suara di Zoom virtual disunyikan atau di mute ya. Dan fokus mendengarkan, tidak bercanda atau mengganggu kegiatan selama pembelajarannya. Jadi ini penting juga adik-adik. Jadi ketika guru itu berbicara, ya, maka adab kita sebagai orang yang menuntut ilmu itu diam adik-adik. Ya, begitupun di kelas virtual ini. Ya, jadi kalau guru itu dia sedang berbicara menyampaikan materi, maka adab kita sebagai penuntut ilmu itu adalah diam. Ya, diam, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan mungkin mengganggu sang guru itu yang sedang menjelaskan. Dan ini ada termasuk perilaku yang buruk adik-adik ya. Jadi ini tolong diperhatikan sekali. Nah, caranya mungkin kalau dengan kelas virtual ini adik-adik mematikan, menonaktifkan, memute ya, mematikan sementara untuk audionya. Ini bagian dari adab kita di dalam menuntut ilmu ya. Dan ini penting sekali ya buat kita sebagai seorang pelajar gitu ya. Selanjutnya adalah yang ke-10, peserta didik meminta izin ke guru maupun jika ingin ke toilet atau uzur lainnya. Nah, ketika memang ada jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung, adik-adik punya kewajiban ya untuk izin apabila ada kebutuhan ingin keluar sebentar ya,
keperluan mendesak atau ada ingin ke kamar mandi, ada kebutuhan yang memang disyariatkan, adik-adik izin ya. Izin ke gurunya, Ustaz afwan izin misalnya, atau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris boleh ya. Misalnya apa izin itu ya? Astagdin ilal hamam misalkan ya, saya izin ingin ke kamar mandi, itu boleh. Jadi ini bagian adab yang baik ya. Dalam bermajlis ilmu juga seorang penuntut ilmu itu ketika dia ingin ada kebutuhan, maka dia juga mengangkat tangan untuk memberikan tanda bahwa dia izin ingin ke belakang gitu ya. Ini bagian dari adab di dalam menuntut ilmu. Yang 11, peserta didik tidak hadir lebih dari satu sesi tanpa keterangan maka dianggap alpa oleh wali kelas. Jadi bagi adik-adik di dalam sehari itu misalnya ada berapa sesi? Ada 4 sesi misalnya. Nah, satu sesi adik-adik tidak hadir, tidak mengikuti, tapi sesi yang lainnya itu dianggap alpa untuk hari itu. Jadi ini menjadi perhatian kita. Jadi kalau adik memang hadir di sesi pertama, ikut di sesi kedua, ketiga, dan keempat. Kalaupun tidak hadir, nah tadi izin ya, izin ke gurunya atau memang melalui wali kelas disampaikan bahwa ada uzur, izin tidak bisa mengikuti kegiatan sesi-sesi di hari tersebut ya. Dan ini juga bagian dari adab, sekali lagi adik-adiknya, adab di dalam menuntut ilmu. Yang ke-12, jika izin sakit atau berhalangan hadir dapat menghubungi wali kelas masing-masing ya. Ini sama tadi ya. Nah, yang ke-13, memperhatikan ini penting, di bold menjadi catatan penting. Memperhatikan adab-adab kepada guru dan adab sesama teman selama kegiatan pembelajarannya adab adik-adik. Jadi memang kita selain berprestasi di dalam hal akademis gitu ya, di dalam hal ilmu keduniaan, maka adik-adik juga harus berprestasi dalam akhlak yang mulia. Ini penting. Ini sebuah mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan adik-adik. Mata rantai yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, antara prestasi kita di dunia dengan masalah adab akhlak gitu ya, masalah akhlak kita. Jadi ibarat koin yang memang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan ya. Seperti itu. Nah, ini masalah adab ini sangat penting diperhatikan, khususnya adalah ada adab adik terhadap guru, orang yang lebih tua, atau adab terhadap orang tua gitu ya. Dan tidak lupa juga adab tersesama teman kita, atau adab kepada orang yang lebih muda dari kita gitu ya, adik-adik kita dan sebagainya. Termasuk adab ini terhadap lingkungan sekitar kita. Ini penting sekali untuk kita bisa tanamkan adab ini. Dan adab ini bukan hanya kita mengetahui adik-adik, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan, melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam kegiatan pembelajaran ini ya. Oke, baik, selanjutnya adik-adik di sini adalah kita tentang metode belajar ya. Oke, metode belajar ini nah, karena kita memang daring adik-adik ya, dalam jaringan gitu ya, itu di dalam jaringan atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka di sini mungkin ada dua model kita ya, kita akan gunakan nanti ya. Yang pertama itu adalah dengan tatap muka virtual melalui video conference ya, atau teleconference ya, dan atau diskusi dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan ya. Nah, ini yang disebut dengan face to face, tapi face to face ini kita akan menggunakan platform Zoom meeting yang premium ya. Jadi face to face kita bisa melihat wajah walaupun secara kelas virtual, tapi ini virtual gitu ya, tidak langsung offline gitu ya. Nah, ini juga kita gunakan platform Zoom meeting ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah, yang kedua adalah dengan LMS. LMS itu apa? Learning Management System. LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring dalam jaringan melalui aplikasi. Nah, yang kita akan optimalkan kita itu ada aplikasi namanya e-learning, Electronic Learning IHBS, itu menggunakan basis aplikasi Moodle ya. Nah, nanti kita menggunakan platform Moodle yang sudah dikembangkan gitu ya oleh IHBS, yaitu di sini e-learning.ihbs.sch.id gitu ya. Nah, ini adik-adik nanti kita bisa memanfaatkan secara maksimal aplikasi tersebut dengan metode tadi LMS itu ya, Learning Management System. Oke, baik, nah itu nanti model belajar yang kita akan gunakan selanjutnya adalah di
di sini ada materi esensial adik-adik ya. Jadi di kelas 9 ini ya, karena memang melihat kondisi pembelajaran yang memang belum optimal gitu ya, kurikulum yang memang kurikulum khusus di pandemi ini, maka ada materi-materi esensial yang materi-materi yang sangat penting ya, adik-adik harus kuasai khususnya di IPA terpadu kelas 9 ya. Di sini ada 5 materi esensial selama 1 tahun ke depan nanti ya, khususnya untuk IPA terpadu biologi. Nah, materi esensial yang pertama adalah sistem reproduksi manusia. Nah, ini menarik juga nih ya. Kita akan mempelajari satu sistem reproduksi yang kita miliki sendiri ya. Nah, jadi kita akan pelajari tentang sistem reproduksi ini dengan beberapa tahap nanti ya. Nah, ini menarik juga ya. Dan ini juga kadang menjadi suatu hal yang tabu, tapi jangan tabu ya, karena ini ilmu pengetahuan ya. Jadi antum semua harus mengetahui terkait dengan hal tersebut ya. Nah, yang kedua adalah tentang pewarisan sifat. Nah, ini juga menarik nih ya. Jadi ternyata manusia itu punya keturunan yang dimana sifat-sifatnya itu selalu diturun-temurun gitu ya. Sifat-sifatnya itu ya. Kecuali kalau dia tidak punya turunan maka akan putus sifat-sifatnya itu ya. Nah, ini jadi memang sangat menarik sekali kita bisa lihat, belajar tentang pewarisan sifat. Dan yang ketiga tentang, juga menarik nih materi ketiga tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi ini juga penting adik-adik. Jadi bagaimana kehadiran biologi itu bisa membuat satu produk-produk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan teknologi-teknologi biologi ya. Biasanya ini untuk bidang-bidang, biasanya untuk bidang kesehatan, bidang obat-obatan, farmasi gitu ya, atau untuk bidang terkait dengan pangan biasanya ya, produk-produk pangan. Nah, ini biasanya produk-produk dari bioteknologi ya. Dan ini menarik juga nih ya, karena kaitannya dengan bidang obat-obatan juga dan yang lainnya ya. Nah, terus selanjutnya materi keempat ini tentang tanah dan kehidupan. Nah, ini sebenarnya materi baru nih adik-adik ya. Dulu kita belum belajar ya. Tanah itu mungkin dipelajari di geografi ya, IPS, tapi di sini ada tanah dan kehidupan. Ternyata di dalam tanah itu juga ada kehidupan. Nah, ternyata di dalam tanah itu ada makhluk hidup yang dia menjadikan tanah itu sebagai habitatnya. Makanya kita akan belajar di mana ada ekosistem tanah. Ternyata di dalam tanah itu menjadi suatu ekosistem yang di sana ternyata ada makhluk-makhluk hidup yang dia menjadi habitat di tanah tersebut. Nanti kita pelajari. Dan yang terakhir, materi yang kelima ini yang termasuk materi juga kekinian ya, yaitu tentang bagaimana isu-isu tentang teknologi ramah dan tidak ramah lingkungan. Iya. Iya. Ya, jadi teknologi ramah dan tidak ramah lingkungan. Nah, ini menarik juga nih adik. Ternyata teknologi-teknologi yang ada ini sekarang melihat kondisi bahwa bumi ini mulai rusak gitu ya, maka dicari, diteliti tentang bagaimana kita bisa menciptakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan gitu ya, sehingga bisa tempat kita tinggal jejak bumi ini tetap lestari gitu ya. Nah, ini juga sangat menarik bagaimana teknologi-teknologi yang hari ini sudah dikembangkan dan ditemukan yang memang sifatnya ramah lingkungan. Seperti mungkin yang sekarang lagi marak juga seperti mobil listrik ya adik-adik ya. Mobil listrik itu juga memang mobil listrik itu sangat ramah lingkungan, tentunya tidak mengeluarkan gas-gas efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global atau efek-efek yang lain. Dan yang terakhir nanti kita ada review materi 1 sampai dengan 5. Nah, ini materi-materi esensial nanti yang akan diajarkan di kelas 9 ya, khususnya untuk IPA terpadu dalam konsentrasi biologi ya. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ini dan adik bisa menguasainya secara komprehensif gitu ya, secara optimal. Oke, baik, selanjutnya ya, baik demikian. Masih ada dong. Oh iya, selesai adik ya. Jadi pendahuluan ini insya Allah sangat membantu mungkin nanti buat adik-adik yang tidak bisa mengikuti kegiatan KP pendahuluan kita, khususnya untuk mata pelajaran IPA terpadu ya di konsentrasi biologi. Demikian adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada tambahan faedah dan manfaat, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses kegiatan pembelajaran kita 1 tahun ke depan itu
bisa kita tuntaskan dengan sebaik mungkin tanpa halang rintang, ya, diberikan kemudahan sehingga tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan itu bisa tercapai dengan baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.